Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran sosiologi di kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori globalisasi sebagai lanjutan dari materi-materi sebelumnya tentang globalisasi. Teori globalisasi yang pertama berasal dari Cohen and Penn, di mana Cohen and Penn di sini menegaskan bahwa terdapat 3 posisi teoritis berkaitan dengan globalisasi. Yang pertama yaitu para globalis, di mana negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang sama. Dalam konsep yang sama, namun yang modern akan bertahan, sedangkan budaya lokal akan semakin tergeser atau mungkin bahkan hilang. Nah, kemudian yang kedua, para tradisionalis, di mana menurut mereka fenomena globalisasi sudah ada sejak dahulu, sementara kondisi sekarang ini hanya sebuah lanjutan. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan terkait dengan proses globalisasi, bahwa memang benar kalau kita lihat dari definisinya, tidak ada batasan antara satu negara dengan negara lain dalam hal komunikasi, tidak ada batasan geografi. Maka ya memang benar bahwa globalisasi itu terjadi sudah lama, ketika terjadi penjelajahan dunia, penjelajahan samudra dalam mencari dunia baru. Nah, itu dikatakan sebagai globalisasi. Nah, cuma hanya beberapa orang yang tahu bahwa ternyata ya proses globalisasi dimulai sejak zaman dahulu, dan yang mereka beranggapan yang saat ini mereka hanya beranggapan bahwa globalisasi ya terjadi ketika masa sekarang, di mana terjadi kecanggihan dalam hal teknologi, dalam hal komunikasi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu para transformasi, di mana menurut mereka globalisasi adalah seperangkat hubungan yang saling berkaitan melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Teori yang kedua yaitu menurut George Richards, di mana perkembangan awal komunikasi global berkembang melalui beragam media, utamanya adalah televisi dan internet, di mana melalui televisi dan internet ini dari satu negara dan ke negara lain mereka bisa saling bertukar informasi, mereka bisa saling berkomunikasi dari satu negara ke negara lain. Kalau yang bisa kita lihat dulu bahwa ketika seseorang ingin mendapatkan informasi itu biasanya hanya dari satu kampung ke kampung yang lain, jarang yang mereka bisa tahu dari satu kota dengan kota yang lain, jadi hanya terbatas dari jarak yang cukup dekat. Namun sekarang kita bisa menikmati berbagai macam informasi dari berbagai negara di dunia, yaitu melalui internet juga, yang tidak lepas juga lewat ditemukannya satelit. Kemudian terbentuk kesadaran global sebagai hasil akhir dari globalisasi. Biasanya di sini nanti bentuk kesadaran global itu adalah munculnya manusia-manusia modern, manusia yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan tidak lagi percaya terhadap hal-hal yang di luar dari ilmu pengetahuan. Kemudian teori yang ketiga yaitu dari Thomas Friedman, di mana menurutnya teori neoliberalisme memandang bahwa globalisasi sebagai proses liberalisasi, di mana setiap negara berpeluang untuk memperoleh keuntungan apabila mampu bersaing di pasar global. Sebenarnya ada kaitannya dengan sistem kapitalisme ya, di mana mereka yang punya modal mereka akan mampu untuk meraup banyak keuntungan karena mereka bisa mendirikan berbagai perusahaannya di berbagai negara, kemudian juga memproduksi barang-barang yang begitu banyak dan akhirnya akan menciptakan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Kemudian menurut Roland Robertson, arus kultural global justru memunculkan kembali kantong-kantong kebudayaan lokal. Hasilnya bukan globalisasi, melainkan glokalisasi, di mana interaksi global lokal
dengan saling pinjam meminjam kebudayaan sebagai cirinya. Nah, di sini kalau secara gampangnya yaitu adanya penyatuan antara budaya global dengan budaya lokal. Nah, contohnya di Indonesia banyak sekali, kayak misalnya burger rendang. Nah, McDonald itu pernah mengeluarkan produknya yaitu burger rendang, di mana burger itu merupakan hasil dari budaya global yang diakulturasikan dengan budaya lokal, yaitu adalah rendang. Kemudian dari Thomas Mayer, masyarakat di berbagai dunia menjadi semakin mirip dalam hal pemerintahan dan kebijakan. Oleh karena itu, walau negara-negara berbeda dalam hal pemerintahan, banyak aspek kebijakan yang mirip. Nah, salah satu contohnya di sini adalah civil law atau semacam hukum publik ya, di mana civil law ini merupakan cetusan dari Romawi Yunani yang kemudian akhirnya diadaptasi oleh negara-negara di dunia sebagai landasan hukum dari negara tersebut. Kemudian yang terakhir dari William Robinson mengusung teori kapitalisme global, di mana pada tahap ini terjadi globalisasi tahap produksi ketika produksi nasional menjadi produksi global. Nah, ini dia sebagai contoh adalah tolak angin. Tolak angin itu adalah produksi nasional pada awalnya yang hanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Cuma akhirnya produk ini berkembang menjadi produk global, di mana masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri pun bisa menikmati produk-produk lokal dari Indonesia. Kemudian contoh lainnya yaitu adalah sepatu Nike, di mana yang tadinya itu hanya diproduksi di Amerika, kemudian akhirnya menjadi konsumsi global, hingga akhirnya perusahaan Nike ini tidak hanya mendirikan pabriknya di Amerika, tapi juga mendirikan pabrik di berbagai negara, sehingga yang tadinya produksi sepatu Nike itu hanya bisa dinikmati oleh penduduk Amerika, sekarang bisa dinikmati oleh masyarakat global. Sekian pemaparan Ibu hari ini terkait dengan teori-teori globalisasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian ketik di kolom komentar, dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.